Halo kawan, selamat datang di channel Movie.com. Bagaimana kabarnya? Wahai para kawan-kawan yang budiman. Kali ini kita dipertemukan kembali untuk membawakan alur cerita film yang menarik untuk ditonton. Kali ini admin akan membawakan film yang menegangkan. Film ini berjudul Gil Boksun yang dirilis pada tahun 2023. Di mata orang biasa, Gil Boksun hanyalah seorang ibu tunggal yang membesarkan putri remajanya. Namun di balik wajah lembutnya, ia menyimpan dua identitas yang kontras. Di satu sisi, ia adalah pembunuh bayaran kelas atas, seorang legenda di dunia gelap, dengan catatan misi yang nyaris selalu sempurna. Di sisi lain, ia hanyalah seorang ibu yang berusaha memahami anak gadisnya yang sedang berada di masa sulit. Kedamaian yang rapuh itu mulai goyah saat tempatnya bernaung, MK Enterprise, ingin memperpanjang kontraknya. Belum sempat ia membuat keputusan, sebuah jebakan membawanya ke dalam konflik tingkat tinggi yang mengancam hidupnya dan putrinya. Film pun dimulai. Di jalanan sepi, seorang pria bertato penuh sedang terlelap di tengah jalan. Tiba-tiba, cahaya lampu yang menyilaukan membangunkannya. Dengan bingung ia bertanya-tanya, bagaimana dirinya bisa dipindahkan ke sini. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan seorang wanita. Pria ini adalah Shinichiro Oda, salah satu pimpinan Yakuza di Jepang, berdarah Korea. Wanita yang mendekatinya bukanlah sosok biasa. Namanya Gil Boksun, seorang wanita parubaya yang, entah mengapa, mengenakan seragam pelayan hotel di tengah malam. Oda, yang merasa dipermainkan, marah dan menuntut jawaban. Ia menuduh Boksun dikirim oleh salah satu saingannya, baik di Jepang maupun di Korea. Namun Boksun hanya menanggapinya dengan dingin, sebaiknya hidup dengan baik, agar bisa mati dengan baik pula. Sebagai salah satu penguasa dunia bawah, Oda tentu pernah mendengar nama assassin legendaris dari semenanjung Korea, dan kini ia sadar, dialah orang yang dikirim untuk menghabisinya. Boksun pun terkejut mengetahui Oda bisa berbahasa Korea. Oda bertanya, kenapa dirinya tidak dibunuh ketika sedang tidur. Boksun menjawab singkat, ia punya alasan. Oda penasaran, dan suasana akrab di antara mereka terasa aneh, mengingat sebentar lagi mereka akan saling membunuh. Boksun pun bercerita bahwa ia memiliki seorang putri, Gil Jaeyang, siswi SMA kelas 1 yang sedang dalam masa pubertas. Beberapa waktu lalu, mereka berdebat soal seorang politisi, calon Perdana Menteri Korea yang tertangkap basah memasukkan anaknya ke universitas ternama lewat jalur belakang. Kasus itu menjadi heboh karena sang politisi tetap maju dalam pemilu. Boksun dan Jaeyang yang berbeda pendapat tentang bagaimana orang tua seharusnya mendidik anak agar bersaing dengan adil. Mendengar cerita itu, Oda justru terkesan. Ia berkata, putri Boksun luar biasa. Dan itulah alasan Boksun ingin bermain adil dengannya malam ini. Ia melemparkan kembali pedang milik Oda sambil memberinya pakaian. Oda membanggakan pedangnya karena pedang ini ditempa 400 tahun lalu oleh pandai besi legendaris di era Shogun. Boksun hanya menanggapi enteng, menyebut bahwa kapak merah miliknya dibeli di supermarket seharga 30.000 won. Pertarungan pun dimulai. Boksun sempat tersudut, sementara Oda menjadi semakin sombong. Ia menyombongkan diri bahwa hanya ada 3 orang di Jepang yang mampu melawannya. Namun Boksun punya keunggulan, yaitu kemampuan membaca masa depan jalannya pertarungan. Ketika ia melihat kemungkinan akan kalah, Boksun meminta jeda, pura-pura hendak mengganti senjata. Oda, yang terlalu percaya diri, mempersilakannya. Namun justru saat itulah, Boksun menembaknya. Sejak awal, ia hanya bermain-main. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah pergi. Waktunya mepet, supermarket langganannya hampir tutup. Usai bekerja malam itu, Boksun kembali ke komplek perumahan mewahnya. Begitu masuk rumah, ia merapikan diri dan membereskan sisa-sisa urusan pekerjaannya, lalu beralih ke peran keduanya, menjadi ibu. Saat memeriksa jaket putrinya, ia menemukan sebatang rokok. Temuan itu menyeretnya kembali ke kenangan masa lalu saat dirinya ketahuan merokok oleh ayahnya. Bukannya hanya dimarahi, wajahnya babak belur dipukuli, bahkan dipaksa menelan rokok itu. Kenangan yang pahit dan kejam. Tak lama, Jaeyang pulang sekolah. Boksun langsung menanyakan sejak kapan putrinya merokok, lalu menegurnya agar tidak mengulanginya. Tapi jawabannya menusuk. Perokok melarang orang untuk mulai merokok. Ibu sungguh tak tahu malu. Ucapannya membuat darah Boksun naik. Ia ingin memberi pelajaran pada putrinya. Namun begitu Jaeyang meminta maaf, emosinya langsung mereda. Itulah sifat seorang ibu, mudah luluh ketika anak menunjukkan penyesalan.
Keesokan harinya, Boksun menghadiri pertemuan wali murid di sekolah elit tempat Jae yang bersekolah. Lingkungan itu penuh dengan ibu-ibu sosialita, gemar memamerkan liburan mewah dan barang-barang mahal yang baru dibeli. Ketika mereka bertanya, kemana Boksun dan anaknya pergi saat liburan musim panas, pikirannya melayang, bukan ke pantai atau pegunungan, melainkan ke sebuah tugas yang ia jalankan di Arab. 그때 제가 출장이 좀 있었어요. Rasa ingin tahu para ibu-ibu itu pun meningkat, pekerjaan apa, sebenarnya ibu dari Jae yang ini. 그냥 이벤트회사 다녀요. Keesokan harinya, media Korea geger. Pemberitaan soal kematian Yakuza Jepang berdarah Korea, Shinichiro Oda, memenuhi layar televisi dan halaman berita daring. Polisi menduga pelakunya adalah geng rival Oda yang beroperasi di Korea. Di sebuah ruangan, dua orang menyimak berita itu. Seorang pria parubaya bernama Cha Min-kyu, dan wanita di sebelahnya, adiknya, Cha Min-hee. Mereka adalah pimpinan sekaligus Direktur MK Enterprise, sebuah agensi elit yang bergerak di jasa pembunuhan profesional. MK Enterprise bukan sekadar kelompok pembunuh bayaran. Mereka adalah perusahaan dengan struktur, peraturan, dan reputasi yang membuat mereka berada di puncak rantai dunia gelap Korea. Di bawah naungan mereka bekerja para assassin kelas atas, salah satunya Gil Boksun. Di sebuah kedai sederhana, seorang pria bernama Yoon Seok sibuk mengayunkan pedang yang sebelumnya milik Oda, hadiah dari pekerjaan Boksun. Tidak lama, datang Han Hee-sung. Sepintas mereka terlihat seperti orang biasa yang sedang nongkrong, tapi kenyataannya, mereka adalah para pembunuh profesional. Boksun sendiri adalah agensi resmi MK Enterprise. Sementara orang-orang di kedai itu bekerja untuk agensi assassin kelas menengah, levelnya jauh di bawah MK. Pemilik kedai, Sugwon, pria berkacamata Hyun Chul, dan pria bertubuh besar Gwangmen ikut hadir malam itu. Bagi mereka, Boksun adalah legenda. Apalagi kabar terbaru, ia baru saja menghabisi Yakuza terkenal, yang tentu saja membuat bayarannya melambung tinggi. Semua orang di lingkaran ini bermimpi bisa direkrut MK. Tapi Hee-sung mengingatkan dengan nada sinis, MK bisa menjadi sebesar sekarang berkat peristiwa besar 7 tahun lalu. Saat itu, Min-kyu memimpin pertemuan besar seluruh agensi pembunuh bayaran di Korea. Dari pertemuan itu lahirlah 3 aturan utama. 1. Dilarang menghabisi anak di bawah umur. 2. Hanya menerima pekerjaan resmi dari agensi masing-masing. 3. Pekerjaan hanya boleh datang dari agensi yang tergabung dalam asosiasi resmi. Aturan ini menghentikan langkah para pembunuh amatir, orang-orang yang bekerja lepas tanpa agensi, untuk bersaing di industri ini. Ada yang keberatan, tapi kekuatan MK membuat mereka tak punya pilihan. Hee-sung sendiri, sebenarnya pernah berada di MK, tapi hanya di peringkat D. Ia merasa kemampuannya layak lebih tinggi, berbeda dengan Boksun yang langsung berada di peringkat A. Perbedaan peringkat ini berarti perbedaan bayaran yang jauh. Boksun menegurnya keras, kalau mau naik peringkat, kirimlah belati berdarah sebagai tantangan resmi. Melihat hal itu, teman-teman yang lain mencoba menenangkan Boksun, namun dia memilih untuk pergi. Tradisi duel berdarah. Di dunia para pembunuh bayaran, ada tradisi tak tertulis. Jika seorang assassin mengirimkan pisau berdarah kepada yang lain, itu artinya tantangan duel hidup mati sudah dilayangkan. Pertarungan akan dilakukan di tempat yang disepakati, dan siapapun yang menang berhak mengambil posisi lawannya. Boksun berjalan keluar dari kedai. Di luar, mobilnya sudah dikerumuni sekelompok berandal. Dengan tenang ia menyuruh mereka menyingkir, namun para preman itu justru memakinya dan tertawa mengejek. Perasaan tidak enak mulai merayapi Boksun. Salah satu dari mereka mencoba memancing amarahnya. Dan sebelum situasi memburuk, tiba-tiba Hee-sung muncul. Tanpa banyak bicara, ia menghajar para preman itu lalu menyerahkan kembali pedang milik Boksun. Hubungan Boksun dan Hee-sung memang unik. Mereka saling membutuhkan, meski sama-sama punya watak keras. Hee-sung sangat menghormati Boksun, apalagi wanita itu sering membantunya di masa sulit, terutama saat ayah Hee-sung sakit. Di sisi lain, anak Boksun, Jae-yang, juga punya masalah sendiri. Ia berpacaran dengan teman wanitanya, Sora. Keduanya sama-sama merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua di rumah. Saat itu, mereka didatangi segerombolan anak laki-laki. Salah satunya adalah Cholwo, yang diam-diam menyukai Jae-yang. Namun gadis remaja itu tak pernah menanggapi perasaannya. Teman-teman Cholwo mulai mengejeknya, menyindir bahwa ia takut mendekati Jae-yang. Pindah ke gedung megah, markas besar MK Enterprise. Boksun berjalan masuk dan bertemu Direktur Min-hee di lift. Diam-diam, Min-hee menyimpan rasa cemburu. Ia tahu kakaknya, Min-kyu, begitu menyayangi Boksun. Meski Boksun sering bertindak semaunya, ia tak pernah mendapatkan hukuman. Min-hee mengajak Boksun masuk ke ruang pelatihan. Di dalamnya, terlihat seorang remaja sedang bertarung melawan pria dewasa di kamar mandi, sebuah simulasi pertarungan.
Begitu Boksun masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Para peserta pelatihan bertepuk tangan penuh kagum. MK Enterprise memang mendidik para remaja berbakat untuk menjadi assassin profesional di bawah bendera mereka. Gadis remaja yang bertarung tadi adalah Kim Yang-ji, salah satu peserta pelatihan yang segera debut. Ia gugup saat bertemu Boksun, idola yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Melihat itu, Min-hee yang memang iri mencoba memancing emosi Boksun. Ia berkata bahwa Yang-ji akan menjadi pengganti Boksun jika suatu saat ia pensiun. Bahkan menambahkan bahwa di usia muda, Yang-ji lebih baik dari Boksun. Boksun dikenal sebagai wanita dengan ego dan harga diri yang tinggi. Mendengar sindiran Min-hee, ia memutuskan untuk turun langsung melawan Yang-ji. Pertarungan simulasi pun dimulai. Boksun memilih tidak menggunakan pedang atau senjata tajam lain, hanya sebuah spidol di tangannya. Yang-ji yang masih muda tentu ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia menyerang dengan cepat, berusaha menembus pertahanan sang senior. Namun, pengalaman Boksun jauh di atasnya. Serangan demi serangan Yang-ji berhasil diantisipasi dengan mudah. Meski sempat terkena serangan balik, Yang-ji terus mencoba bangkit dan menyerang lagi. Meskipun serangannya sempat mengenai Boksun, tapi pada akhirnya simulasi itu berakhir dengan kemenangan mutlak di pihak Boksun. Pertemuan dengan Min-kyu. Setelah pertarungan, Boksun menemui Min-kyu di ruangannya. Sang pimpinan menawarkan 2 misi kelas A untuknya, satu di Rusia, satu lagi di dalam negeri. Karena tak ingin jauh dari putrinya, Boksun memilih misi domestik, sementara Min-kyu akan menangani misi di Rusia. Kebetulan, 2 agen resmi tingkat atas lainnya sedang liburan, sehingga hanya Boksun dan Min-kyu yang bisa menjalankan misi kelas A tersebut. Min-kyu juga membicarakan soal perpanjangan kontrak Boksun. Ia tahu Boksun ingin pensiun, namun memintanya menunda setidaknya 5 tahun lagi. Saat itu, Min-kyu mengajak Boksun makan bersama di luar. Keakraban mereka tak luput dari perhatian Min-hee, yang semakin menaruh iri dan benci. Min-kyu membawa Boksun ke sebuah tempat yang penuh kenangan, lokasi yang mengingatkan mereka pada masa muda dulu. Di sana, Boksun bercerita tentang kelakuan putrinya yang seperti menyimpan banyak rahasia darinya. Ia mengaku, menghabisi orang terasa jauh lebih mudah dibanding membesarkan anak. Saat makan, Boksun membuka amplop berisi identitas target misinya kali ini. Ia terkejut, targetnya hanyalah seorang pemuda. Heran, ia bertanya mengapa misi seperti ini digolongkan sebagai misi kelas A. Min-kyu menjelaskan, misi ini adalah misi penting dan harus diskenariokan sebagai bunuh diri. Belum sempat ia mencerna, Boksun mendapat telepon dari pihak sekolah putrinya. Suara di ujung telepon meminta ia segera datang. Tanpa pikir panjang, Boksun meninggalkan meja makan. Ternyata, Jae yang menusuk teman laki-lakinya dengan pulpen. Ibu korban marah besar, bahkan ingin membawa masalah ini ke polisi. Meski pihak komite murid mencoba menengahi, ibu korban tetap bersikeras. Akhirnya, kepala sekolah memutuskan menjatuhkan sanksi skor selama seminggu, sampai Jae yang mau mengaku alasan di balik tindakannya. Dalam perjalanan pulang, meski sudah dimarahi habis-habisan, Jae yang tetap menolak memberi penjelasan. Bahkan dia berniat untuk menghabisi teman laki-lakinya itu. Di markas besar MK Enterprise, seluruh pimpinan agensi assassin di Korea berkumpul. Mereka membahas serangkaian kasus pembunuhan yang tidak berhasil dipecahkan polisi. Direktur Min-hee menduga ada seorang amatir yang sangat terampil mengambil pekerjaan di luar jalur resmi agensi. Dari luka yang ditemukan pada para korban, ia yakin semua dilakukan oleh orang yang sama. Sebagian pimpinan menolak percaya, bisa saja itu ulah assassin dari agensi lain yang mengambil pekerjaan gelap. Salah satu pimpinan bernama Sersan Shin menyela, mengajukan kemungkinan bahwa pelakunya justru berasal dari anggota MK sendiri. Ia memang sejak lama tidak menyukai dominasi MK di dunia bawah tanah. Min-kyu menanggapi tegas, jika benar itu dilakukan oleh orang MK, ia sendiri yang akan bertanggung jawab. Dalam perjalanan pulang, Min-kyu mengatakan kepada Min-hee bahwa kemungkinan besar Boksun tidak akan memperpanjang kontraknya. Min-hee sudah menduganya, yakin Boksun akan memilih keluarga. Ia juga penasaran, siapa sebenarnya ayah dari putri Boksun. Min-kyu hanya menjawab samar, ayahnya orang biasa. Meski begitu, Min-hee yakin MK tidak akan kekurangan talenta baru yang bisa menggantikan Boksun suatu saat nanti. Baginya, masa kejayaan Boksun sudah lewat. Beberapa hari berlalu, sejak skors dijatuhkan. Selama itu, Jae yang tetap bungkam, tidak pernah memberitahu alasan kenapa ia menikam teman laki-lakinya dengan pulpen. Setiap kali diajak bicara oleh ibunya, ia memilih menghindar. Waktunya 2 misi kelas A dijalankan. Min-kyu akan berangkat ke Rusia, sementara Boksun menangani misi domestik.
Sebelum berangkat, Mingqiu masih sempat menelpon Boksun, menanyakan kabarnya dan kabar putrinya. Boksun mengeluh bahwa Jae yang tidak mau jujur padanya, dan itu membuatnya lelah. Mingqiu memberi nasihat singkat sebelum menutup telepon. Ia juga memberitahu bahwa akan mengirim seorang anak magang untuk membantu Boksun dalam misinya. Anak magang itu ternyata adalah Yang Ji, gadis yang pernah bertarung simulasi dengannya. Mereka menyiapkan peralatan misi, termasuk surat bunuh diri yang sudah dipalsukan. Target kali ini harus dibuat seolah mengakhiri hidupnya sendiri. Boksun dan Yang Ji berangkat menuju apartemen target. Begitu sampai, mereka melepaskan gas tidur ke dalam ruangan. Korban mulai terlelap, dan Yang Ji bersiap menyayat pergelangan tangannya untuk membuatnya terlihat bunuh diri. Namun, Boksun memperhatikan cara Yang Ji mengeksekusi dan merasa ragu. Ia lalu mengambil alih, hendak memberi contoh. Saat wajah korban terlihat jelas, Boksun tertegun, pemuda ini mirip dengan foto yang baru saja ia lihat di berkas. Ia memeriksa lebih dekat, dan benar saja, korban adalah putra calon Perdana Menteri, yang sebelumnya diberitakan terlibat skandal masuk universitas, lewat jalur belakang. Boksun membaca isi surat bunuh diri yang telah disiapkan, dan hatinya langsung tersentak. Klien yang memesan pekerjaan ini ke MK, ternyata adalah ayah korban sendiri, calon Perdana Menteri itu. Sebagai seorang ibu, nurani Boksun memberontak. Di saat bersamaan, ia menerima telepon dari putrinya. Suara Jae yang terdengar menangis, meminta maaf pada ibunya. Boksun semakin tak sanggup mengeksekusi target. Sementara itu, di Rusia, Mingqiu memasuki sebuah bar di tengah dinginnya salju. Orang-orang di dalam bar menatap heran melihat seorang pria Asia masuk. Ia memesan minum, dan saat itu juga telepon dari Boksun masuk. Boksun mengatakan misinya gagal. Alasannya sederhana, gas tidur yang mereka bawa kurang, sehingga target terbangun. Mingqiu terdiam sejenak. Ia merasa alasan itu janggal, karena ia tahu betul Boksun bukan tipe yang gagal dalam tugas. Ia menduga Boksun sudah membaca surat bunuh diri dan mengetahui siapa kliennya. Boksun justru tertawa di ujung telepon, lalu menantang Mingqiu untuk membunuhnya. Emosi Mingqiu memuncak. Targetnya, bos mafia Rusia, baru saja tiba di bar. Awalnya, ia berencana menghabisinya secara diam-diam. Namun kemarahan membuatnya bertindak brutal. Ia mulai menembak, memicu perkelahian sengit dengan para mafia di sana. Sambil bertarung, Mingqiu kembali bicara di telepon. Boksun menegaskan, kalau ia ingin kontraknya diperpanjang, Mingqiu harus percaya padanya dan memastikan tidak ada yang melanjutkan pekerjaannya yang gagal. Pertarungan brutal itu pun berakhir dengan kemenangan Mingqiu. Setelah pertarungan di bar selesai, Mingqiu berbicara dengan Yang Ji. Gadis itu mengaku bahwa memang seniornya, Boksun, gagal menjalankan misi. Mingqiu kembali berbicara dengan Boksun lewat telepon. Kali ini, ia memberikan syarat ia yang akan menentukan durasi kontrak baru, dan Boksun harus tetap menjadi pisau untuk MK. Boksun tidak menjawab secara langsung, tetapi tidak juga menolak. Boksun pulang ke rumah. Ia masuk ke kamar putrinya yang sudah tertidur. Namun saat pintu kamar ditutup, ternyata Jae yang masih belum tidur. Gadis itu menangis karena Sora, teman wanitanya, tidak lagi membalas pesannya. Kabar kegagalan Boksun segera sampai ke telinga Minhee. Ia murka, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena kakaknya, Mingqiu, memerintahkan agar kasus itu ditutup sebagai misi gagal. Minhee hanya bisa menahan kemarahan, semakin terbakar oleh kenyataan bahwa kakaknya begitu membela Boksun. Mingqiu kemudian teringat peristiwa 30 tahun silam, saat ia pertama kali bertemu Boksun muda. Kala itu, ayah Boksun, seorang perwira polisi, menjadi target misi. Mingqiu diperintahkan untuk membuatnya tampak seperti bunuh diri. Ayah Boksun sudah tergantung di tiang, ketika Boksun remaja tiba-tiba pulang sekolah dan mendapati ayahnya dalam kondisi sekarat. Bukannya panik, Boksun justru tenang meski ditodong pistol. Mingqiu berniat mengubah skenario, sang ayah akan terlihat bunuh diri setelah menembak putrinya sendiri. Namun aturan MK melarang membunuh anak di bawah umur. Yang mengejutkan, Boksun sendiri menendang kursi di bawah ayahnya hingga ia benar-benar mati tergantung. Dengan sadis, ia tersenyum manis pada Mingqiu. Sejak saat itu, Mingqiu membawa Boksun bersamanya, melatihnya hingga menjadi assassin legendaris. Sementara itu, Minhee terlihat melampiaskan amarahnya di arena latihan tembak. Hari itu benar-benar buruk baginya, karena ulah Boksun. Tiba-tiba, bawahannya datang membawa bukti baru, jejak seorang assassin amatir yang bekerja di luar aturan asosiasi. Minhee tersenyum puas melihat berkas itu. Dalam pikirannya, ini adalah peluang emas untuk menjatuhkan Boksun. Ternyata, assassin amatir yang dimaksud adalah Hisung. Ia terpaksa melanggar aturan demi membayar biaya rumah sakit ayahnya. Minhee segera menemui Hisung secara langsung. Keesokan harinya, Boksun terkejut melihat berita di televisi, putra calon Perdana Menteri ditemukan tewas.
Ada yang telah melanjutkan pekerjaannya yang gagal. Belum sempat ia mencerna berita itu, terdengar suara Jae yang memanggil. Dengan wajah serius, putrinya mengaku bahwa ada seorang cowok yang terus mengganggunya. Cowok itu mengancam akan menyebarkan foto-foto hubungan gelapnya dengan Sora. Jika foto itu tersebar, seluruh sekolah pasti heboh. Ternyata, cowok itu hanya ingin menjadi pacar Jae Yang selama sebulan demi mendapat pengakuan dari teman-temannya. Yang membuat Jae Yang kecewa, Sora justru menyuruhnya menuruti permintaan itu agar nama mereka berdua tidak rusak. Perasaan marah dan dikhianati itulah yang membuat Jae Yang menusuk cowok tersebut. Boksun kaget mendengar pengakuan anaknya. Ia tak menyangka putrinya punya hubungan dengan sesama perempuan. Namun Jae Yang menjelaskan bahwa ia hanya iseng dengan Sora dan sebenarnya masih suka laki-laki. Ia meminta ibunya tidak khawatir, meski jelas terlihat hatinya kecewa. Bel rumah Boksun berbunyi. Di depan pintu, Yang Ji telah berdiri. Hal itu membuat Boksun emosi. Yang Ji mengatakan bahwa Min Hee telah memecatnya dari MK. Mendengar itu, Boksun menahan amarahnya. Ia berpamitan pada putrinya dengan alasan ada pekerjaan darurat, lalu membawa Yang Ji ke kedai rahasia milik Suguon. Di sana, Boksun mendengarkan keluh kesah Yang Ji yang merasa sangat terpukul. Suguon ikut duduk, dan Boksun memperkenalkan Yang Ji sebagai pegawai magang MK. Sementara itu, di kantor MK, Min Kyu datang dan menemukan Min Hee sedang menghancurkan berkas pekerjaan Boksun yang gagal. Min Kyu langsung memarahi adiknya, tetapi Min Hee malah menantangnya balik. Ketegangan memuncak, hingga Min Kyu memilih pergi. Kembali ke kedai makan, tak lama setelah Boksun dan Yang Ji duduk, 4 orang lainnya datang. Yang Ji segera memperkenalkan dirinya. Keempat orang itu kagum, terutama setelah tahu gadis muda ini pernah magang di MK. Di sela obrolan, Hyun Chul memberi kabar bahwa Boksun seharusnya memberi selamat pada Hisung. Alasannya, Hisung baru saja naik ke grade A di MK. Boksun terkejut, merasa kenaikan itu terlalu mendadak, dan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Hisung hanya terdiam, lalu Hyun Chul menunjukkan berita kematian putra calon Perdana Menteri, pekerjaan yang tadinya gagal diselesaikan oleh Boksun. Dari situ, Boksun langsung bertanya siapa yang memberi Hisung perintah. Hisung berkata dengan sinis, jika dia sudah lama memenuhi syarat untuk naik ke grade A, tapi selalu terhalang oleh keberadaan Boksun. Kini Hisung mulai bersikap sombong. Tiba-tiba ponsel Hisung berdering. Boksun yang duduk di dekatnya langsung mengangkatnya. Min Hee di ujung telepon terkejut mendengar suara Boksun. Dalam percakapan singkat itu, Boksun mengancam Min Hee, tetapi Min Hee tetap tenang dan meminta agar ponsel dikembalikan pada Hisung. Saat telepon berpindah, Hisung memberitahu Min Hee bahwa ia sedang bersama 4 temannya di kedai dan juga ada seorang anak magang di sana. Min Hee segera menyuruh Hisung menghidupkan pengeras suara ponselnya. Dengan lantang, Min Hee menyapa semua orang di kedai, termasuk Yang Ji. Ia menawarkan kesempatan emas menjadi agen MK peringkat B dengan satu syarat, menghabisi pegawai yang melanggar aturan, yaitu Boksun. Begitu tawaran itu terdengar, 4 orang yang awalnya ramah, menjadi berubah, demi kesempatan masuk MK, mereka siap melakukan apa saja. Boksun segera memutus sambungan telepon, tahu bahwa keempatnya akan menyerangnya. Pak Tua Suguon menyerang lebih dulu, diikuti yang lainnya. Perkelahian brutal pun pecah. Serangan pertama datang dari Pak Tua Suguon. Suguon tewas di tempat. Korban berikutnya adalah Yoon Seok, yang juga berhasil dilumpuhkan Boksun. Tinggal 3 orang lagi. Mereka sempat meminta maaf, tapi mengaku terpaksa demi uang dan kesempatan masuk MK, bahkan Yang Ji pun ikut andil dalam pertarungan. Di tengah pertarungan, Yang Ji bergabung membantu Boksun. Ternyata ia memilih berdiri di pihak seniornya. Bersama-sama, mereka mengalahkan Hyun Chul. Hisung mencoba melawan, tetapi jelas ia bukan tandingan Boksun. Ia dihajar habis-habisan. Boksun kemudian membantu Yang Ji yang sedang terdesak melawan Guangmen. Kombinasi serangan mereka membuat Guangmen tewas. Kini hanya tersisa Hisung. Dalam kondisi terpojok, ia membuat pengakuan. Hisung mengaku melakukan pekerjaan tanpa izin dan tertangkap oleh Min Hee. Ia meminta maaf pada Boksun, tapi kerusakan sudah terlalu besar. Boksun menelpon cleaner MK untuk datang membersihkan tempat itu. Ia lalu keluar dari kedai sambil menerima telepon dari putrinya. Saat itu,
Mingqiu datang mendekat dan menyerang Boksun. Amarahnya sudah meluap, dia merasa sangat terhina. Namun, suara Jaeyang yang memanggil Boksun dari ponsel terdengar dan Mingqiu pun menghancurkan ponsel itu. Di saat bersamaan, Yang Ji datang dan memberitahukan bahwa Direktur Minhi yang memerintahkan untuk menghabisi Boksun. Mingqiu terdiam sejenak, lalu mengatakan bahwa Boksun harus tetap di MK dan memperpanjang kontraknya. Dia berjanji untuk menjamin keselamatannya. Boksun yang masih marah, bersikeras untuk mencari adik Mingqiu, tapi Mingqiu mengingatkan bahwa hanya dia yang bisa melindunginya sekarang. Karena agen lain akan mengejarnya setelah pegawai mereka terbunuh. Boksun, bagaimana jika aku mengungkapkan semuanya? Apa Minhi masih aman? Tanya Boksun dengan penuh keyakinan. Mingqiu marah, hampir menyerangnya, tapi sebelum pertarungan itu dimulai, Boksun mencoba untuk meramal masa depan. Melihat bahwa dia akan kalah, Boksun berkata, jika dia memutuskan untuk pergi ke kantor esok pagi. Sebelum pergi, Boksun menyampaikan pesan kepada Mingqiu agar Yang Ji untuk tidak dipecat. Di rumah, ia membersihkan luka-lukanya, sementara putrinya, Jaeyang, yang cemas dan khawatir, merasa lega karena ibunya selamat. Namun, saat Jaeyang menemukan pistol dan paspor palsu di tas ibunya, dia mulai curiga. Jika ibunya selama ini bekerja di dalam agen FBI. Boksun merasa lega putrinya tidak mengetahui pekerjaan sebenarnya. Keesokan harinya, berita tentang Boksun mulai menyebar cepat di kalangan agen-agen lain. Mereka mulai menuntut pertanggungjawaban dari Mingqiu, dan merasa ini adalah kesempatan untuk membalas. Ketika Boksun mencoba naik lift, kartu aksesnya dimatikan. Minhi datang dan mengejeknya, berpikir Boksun sudah mati. Minhi mengajak Boksun ke kantornya dan menunjukkan kontraknya, percaya bahwa Boksun akan marah mengetahui Yongji sudah dibunuh. Namun, dengan tenang, Boksun menyerahkan pulpen berlumuran darah kepada seorang pegawai. Melihat hal itu, pegawai itu langsung lari ke ruangan Minhi dan menemukan Minhi telah tewas. Dan segera kabar bahwa Minhi ditemukan tewas tersebar ke seluruh kantor. Di ruang pertemuan, Mingqiu berusaha menjelaskan situasi tersebut, namun banyak yang meragukan ceritanya. Mereka ingin Boksun hadir di sana. Mingqiu berjanji akan mengaturnya. Namun, tanpa mereka sadari, Yang Ji, satu-satunya saksi hidup, sudah dibunuh oleh Mingqiu. Sersan Sin yang tidak terima meminta Mingqiu bertanggung jawab, dan ada salah satu orang di sana, meletakkan belati di atas meja. Mingqiu, dengan amarah yang tak terkendali, langsung menghabisi orang tersebut, dan memperingatkan agar tidak ada yang berani mengeluarkan senjata saat pertemuan. Setelah pertemuan itu, Mingqiu pergi ke kantor adiknya. Dia menemukan darah di sana, lalu mencoba menghubungi rumah Boksun. Jaeyang yang mengangkat telepon memberitahukan bahwa ibunya belum pulang. Mingqiu memberi pesan kepada Jaeyang agar ibunya segera menemui dia di kantor. Hari pemakaman Minhi tiba, dan rumor bahwa Boksun mengirimkan pisau berdarah kepada Mingqiu membuat heboh di kalangan banyak orang. Mingqiu menunggu Boksun di ruang pribadinya. Ketika Boksun hendak pergi menemui putrinya, ia merasa ini bisa menjadi pertemuan terakhir mereka, namun akhirnya memilih untuk pergi tanpa bertemu. Setelah itu, pegawai MK datang ke rumahnya, dan meletakkan tablet yang menayangkan siaran langsung CCTV dari ruang Mingqiu. Boksun kini harus menghadapi lawan yang sangat berat, yaitu mentornya sendiri, Mingqiu. Ketika mereka bertemu, Mingqiu menyambutnya dengan tembakan peluru yang sengaja tidak mengenainya. Terlihat dua belati tergeletak di meja. Mingqiu yang tampak hancur karena kehilangan adiknya, dan berkata, malam ini kita tuntaskan semuanya. Sebelum pertarungan keduanya dimulai, Boksun mencoba meramal jalannya pertarungan. Semua percobaannya berakhir pada kekalahan, karena Mingqiu adalah orang yang melatihnya. Namun, tiba-tiba ia sadar akan satu kelemahan Mingqiu, yaitu Boksun sendiri. Begitu menyadari itu, ia segera menyerang. Namun, Mingqiu tidak melawan, karena selama ini, Mingqiu sangat menyayangi Boksun dan tidak sanggup menghabisinya. Ia lebih memilih menjadi korban daripada melihat Boksun hancur. Dan akhirnya, Mingqiu telah tewas di tangan orang yang dia sayangi. Jaeyang, yang melihat kejadian itu melalui tayangan langsung dari CCTV, menangis. Akhirnya ia tahu apa yang selama ini disembunyikan ibunya. Dengan perasaan yang berat, Boksun langsung pulang, berharap bisa menemui putrinya. Namun, saat di rumah, Jaeyang memilih untuk tidak membahas pekerjaan ibunya dan memilih untuk menjaga rahasia itu. Keesokan harinya, Jaeyang bertemu dengan Sora di sekolah dan berpamitan.
Ia berbisik, jika aku menemuimu lagi, aku akan menghabisimu. Dan film Kill Boksun pun berakhir sampai di sini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara seperti pada umumnya. Kalian para penonton yang budiman, bisa request judul film yang akan kita rangkum selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, iman, dan takwa. Sampai jumpa, bye-bye.